Inilah kisah tentang kehancuran yang berujung pada kebangkitan yang tak terduga. Di balik megahnya gerbang rumah yang terlihat sempurna, Dian harus menelan pil pahit saat mendapati sang suami, Afandi, tega mengkhianati janji suci mereka demi wanita yang selama ini Dian anggap sebagai sahabat terbaiknya sendiri, Yumna. Namun, alih-alih meratap dan memohon belas kasihan, Dian justru memilih jalan yang paling dingin dan elegan. Ia menghilang dalam diam untuk merajut kembali serpihan harga dirinya. Membangun relasi rahasia dengan pengusaha misterius bernama Viko dan bertransformasi menjadi sosok yang tak akan pernah mereka kenali lagi. Penonton akan diajak menyaksikan bagaimana setiap langkah strategis Dian perlahan meruntuhkan istana pasir yang dibangun Afandi dan Yumna, hingga tiba saatnya sang ratu kembali untuk mengambil alih segalanya. Siapkan diri Anda untuk menyaksikan pembalasan dendam paling berkelas yang akan membuktikan bahwa keberhasilan adalah cara terbaik untuk membungkam para pengkhianat. Sebelum kita lanjut ke dalam drama yang semakin memanas ini, saya ingin menyapa kalian semua yang sudah setia mengikuti kisah Dian. Kalian saat ini sedang menonton dari kota mana saja? Silakan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling kenal dengan lebih dekat. Pagi itu, Mentari menyelinap malu-malu melalui celah gorden sutra di kediaman mewah Dian dan Afandi. Dian berdiri diam di depan meja makan yang tertata sempurna, menatap kepulan uap dari secangkir kopi hitam kesukaan suaminya. Bagi dunia luar, Dian adalah potret wanita paling beruntung. Ia memiliki rumah yang megah, nama besar, dan suami setampan Afandi yang karirnya tengah melesat bak meteor. Namun, di balik gaun rumah tangga yang rapi dan senyum yang selalu ia sunggingkan, Dian merasa seperti hantu yang menghuni istananya sendiri. Ia merasa kehilangan suaranya di tengah hiruk-pikuk kejayaan Afandi. Setiap kali ia mencoba berbagi cerita tentang hobi tanamannya atau buku yang ia baca, Afandi hanya akan menjawab dengan gumaman singkat sambil terpaku pada layar ponselnya, seolah-olah kata-kata Dian hanyalah gangguan bising di tengah ambisinya yang besar. Kehampaan itu semakin nyata saat Afandi turun ke ruang makan dengan setelan jas mahal yang baru saja Dian siapkan. Tidak ada kecupan di kening. Tidak ada tatapan hangat yang dulu pernah menjadi milik Dian sepenuhnya. Afandi meminum kopinya dengan terburu-buru. Matanya berkali-kali melirik jam tangan, menunjukkan bahwa ada tempat lain yang lebih ingin ia tuju daripada meja makan ini. Aku pulang larut malam ini. Ada proyek besar yang harus kuselesaikan dengan Yumna. Ucap Afandi dingin tanpa menoleh sedikit pun. Nama itu Yumna. Sahabat lama mereka yang kini menjadi konsultan utama di kantor Afandi, mulai sering terdengar layaknya melodi sumbang di telinga Dian. Saat pintu jati besar itu tertutup dengan dentuman pelan namun tegas, Dian hanya bisa terduduk di kursinya, meremas jemarinya yang mulai terasa dingin. Ia menyadari bahwa rumah ini bukan lagi tempat yang hangat bagi hatinya, melainkan sebuah kotak kaca indah, di mana ia perlahan-lahan mulai memudar dan terlupakan. Gema dentuman pintu yang baru saja tertutup itu seolah meninggalkan getaran sunyi yang merambat hingga ke relung dada Dian yang paling dalam. Ia tidak ingin membiarkan kesedihan menyergapnya lebih jauh, maka ia memutuskan untuk menyibukkan diri dengan mengunjungi galeri seni milik seorang kerabat, berharap warna-warna di sana bisa menghidupkan kembali jiwanya yang mulai abu-abu. Namun, takdir justru membawanya pada pemandangan yang tak pernah ia bayangkan di lobi gedung tersebut. Di sudut kafe yang remang, ia melihat Yumna sedang duduk berhadapan dengan Afandi. Yumna tampil begitu memukau dengan blus merah bata yang berani, tertawa lepas sambil sesekali menyentuh lengan Afandi dengan akrab. Sebuah gestur yang sudah lama tidak Dian rasakan dari suaminya sendiri. Pemandangan itu bagaikan sembilu yang mengiris harga diri Dian secara perlahan namun pasti. Yumna, yang dahulu sering berbagi tawa dengannya saat masa kuliah, kini tampak seperti sosok asing yang memegang kunci kebahagiaan suaminya. Dian terpaku di balik pilar besar, memerhatikan bagaimana Afandi menatap Yumna dengan binar mata yang penuh kekaguman,
sebuah tatapan yang dulunya hanya ditujukan untuk Dian saat mereka baru membangun mimpi bersama. Tidak ada raut kelelahan di wajah Afandi seperti yang selalu ia tunjukkan saat berada di rumah. Yang ada hanyalah energi yang meluap-luap. Dian merasa dunianya seakan berputar miring, menyadari bahwa kehadirannya sebagai istri selama bertahun-tahun telah tergeser oleh pesona profesionalisme dan keceriaan semu yang ditawarkan sang sahabat. Rasa sesak itu menghimpit paru-parunya, namun ia menolak untuk menangis di tempat umum. Dengan langkah yang dipaksakan tegap, ia berbalik arah dan meninggalkan gedung itu, membawa serta sebuah kenyataan pahit bahwa musuh terbesarnya bukanlah orang asing, melainkan seseorang yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari lingkaran kepercayaan terdekatnya. Langkah tegap yang dipaksakan itu membawanya kembali ke dalam kabin mobil yang sunyi, tempat di mana pertahanan diri Dian akhirnya luruh menjadi helaan napas panjang yang syarat akan beban. Di tengah kesendirian itu, ia mulai merenungkan setiap detik yang ia habiskan untuk memprioritaskan kebutuhan Afandi di atas ambisinya sendiri, hingga ia lupa kapan terakhir kali ia melakukan sesuatu untuk kebahagiaan pribadinya. Bayangan tawa Yumna dan binar mata suaminya terus menari-nari di pelupuk mata, memicu sebuah pergolakan batin yang dahsyat antara keinginan untuk menyerah atau bertahan dalam kepura-puraan. Dian memandang jemarinya yang polos, tanpa perhiasan mencolok, mencerminkan betapa sederhananya ia selama ini demi menjaga citra Afandi sebagai pria yang rendah hati. Sementara Yumna justru tampil sebagai perhiasan yang bersinar di samping suaminya. Malam harinya, suasana di rumah terasa jauh lebih mencekam bagi Dian, meskipun lampu-lampu kristal menyala dengan terangnya. Saat Afandi melangkah masuk dengan aroma parfum maskulin yang bercampur dengan bau kopi ruangan kantor, Dian hanya menatapnya dari kejauhan tanpa sepatah kata pun. Ada dinding tebal yang kini terbangun di antara mereka, sebuah sekat yang terbuat dari rahasia dan ketidakjujuran yang mulai tercium aromanya. Dian mencoba memancing percakapan mengenai masa depan mereka, namun Afandi justru sibuk membolak-balik dokumen dengan kening berkerut, seolah kehadiran Dian hanyalah bagian dari dekorasi ruangan yang statis. Gejolak di dada Dian semakin menjadi-jadi ketika ia menyadari bahwa cinta saja tidak akan cukup untuk menyelamatkan harga dirinya yang mulai terkikis. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia telah membangun pondasi hidupnya di atas tanah milik orang lain, yang kapan saja bisa dirampas tanpa peringatan. Dalam keheningan kamar yang terasa dingin, Dian berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan api di dalam jiwanya padam begitu saja. Ia harus menemukan kembali kepingan dirinya yang hilang sebelum badai yang lebih besar benar-benar menghancurkan segalanya. Janji pada diri sendiri itu seolah menjadi kompas baru yang menuntun Dian untuk mulai memperhatikan setiap detail kecil yang selama ini luput dari pengawasannya. Pagi berikutnya, rutinitas yang biasanya berjalan monoton pecah ketika sebuah kurir datang mengantarkan sebuah kotak bludru hitam tanpa kartu ucapan yang jelas. Dian yang penasaran membukanya, mengira itu adalah kejutan manis dari Afandi untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun jantungnya justru berdegup kencang saat melihat seuntai kalung berlian dengan inisial nama yang bukan miliknya, melainkan huruf Y yang meliuk indah. Fakta ini menjadi tamparan keras yang menyadarkan Dian bahwa pengkhianatan itu bukan lagi sekadar firasat, melainkan sebuah tindakan nyata yang dibiayai oleh hasil keringat yang ia dukung selama ini. Kejadian itu memaksa Dian untuk tidak lagi berdiam diri di sudut ruangan yang gelap. Ia segera mengambil kunci mobil dan berkendara menuju pusat kota, mencari sebuah gedung perkantoran tua yang merupakan warisan mendiang ayahnya yang terbengkalai. Di depan bangunan yang berdebu itu, ia bertemu dengan seorang pria berpenampilan rapi namun santai yang sedang memeriksa denah konstruksi, yang tak lain adalah Viko. Pertemuan yang tidak disengaja ini terjadi karena Viko ternyata memiliki minat untuk mengakuisisi lahan di sekitar sana untuk proyek barunya. Tatapan tajam Viko yang penuh selidik sempat membuat Dian merasa terintimidasi, namun ada aura kebijaksanaan yang terpancar dari pria itu. Viko memberikan kartu namanya sambil berkomentar singkat bahwa gedung tersebut memiliki struktur yang kuat, namun butuh sentuhan kepemimpinan yang berani untuk bangkit kembali. Perkataan Viko seolah menyentil batin Dian. Bukan hanya gedung itu yang butuh renovasi, melainkan hidupnya sendiri. Sepulangnya dari sana, Dian tidak lagi menyiapkan pakaian untuk Afandi. Ia duduk di ruang kerja,
menyalakan komputer tua miliknya, dan mulai menyusun strategi untuk menghidupkan kembali aset-aset keluarganya yang sempat ia lupakan demi peran sebagai istri yang penurut. Penyusunan strategi yang dimulai di ruang kerja itu menjadi titik balik bagi Dian untuk bertransformasi secara menyeluruh, baik dari segi pikiran maupun penampilan. Ia menyadari bahwa untuk mengalahkan permainan yang sedang dimainkan oleh Avandi dan Yumna, ia tidak bisa lagi tampil sebagai wanita yang lemah dan mudah diprediksi. Dian mulai mengganti lemari pakaiannya dengan busana yang lebih tegas dan elegan, meninggalkan daster serta pakaian rumah tangga yang pudar demi setelan blazer yang memancarkan otoritas. Perubahan fisik ini bukan sekedar upaya menarik perhatian, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap rasa rendah diri yang selama ini membelenggunya. Di sisi lain, komunikasi dengan Viko terjalin semakin intens melalui diskusi-diskusi profesional yang menantang kecerdasan Dian. Viko, yang awalnya hanya melihat Dian sebagai pemilik lahan potensial, mulai mengagumi ketajaman logika dan ketenangan yang dimiliki wanita itu dalam menghadapi tekanan. Mereka sering bertemu di perpustakaan kota atau ruang kerja bersama yang jauh dari jangkauan lingkaran sosial Avandi, guna membahas rencana pemanfaatan gedung warisan tersebut. Viko tidak hanya menawarkan bantuan teknis, tetapi juga membuka wawasan Dian tentang betapa luasnya jaringan bisnis yang bisa ia kuasai jika ia berani melangkah keluar dari bayang-bayang suaminya. Setiap kali Dian pulang ke rumah, ia membawa energi baru yang membuat Avandi merasa asing di rumahnya sendiri. Avandi mulai memperhatikan bahwa istrinya tidak lagi bertanya tentang jadwalnya atau menunggu dengan cemas di ruang tamu, melainkan asyik dengan dunianya sendiri yang misterius. Kecurigaan mulai tumbuh di benak Avandi, namun egonya yang besar membuatnya enggan mengakui bahwa Dian telah melampaui batas-batas yang pernah ia tetapkan. Dian merasa setiap langkah kecil yang ia ambil bersama Viko adalah fondasi kuat yang ia bangun untuk memastikan bahwa ketika saatnya tiba nanti, ia tidak akan jatuh terperosok, melainkan berdiri tegak sebagai pemenang di atas reruntuhan masa lalunya. Fondasi kuat yang tengah dibangun Dian secara perlahan mulai menciptakan retakan pada ketenangan semu yang selama ini menyelimuti rumah tangga mereka. Avandi mulai merasa terusik oleh kemandirian baru yang ditunjukkan istrinya, terutama saat ia mendapati Dian sering menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal pada jam-jam yang tidak biasa. Suatu malam, ketegangan itu memuncak ketika Avandi mencoba menginterogasi Dian tentang kegiatannya di luar rumah. Namun Dian hanya menjawab dengan senyuman tipis dan ketenangan yang membuat suaminya merasa tidak berdaya. Alih-alih merasa terintimidasi, Dian justru memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap berkas-berkas kantor yang sesekali dibawa Avandi ke ruang kerja mereka. Ketajaman analisis yang diasah bersama Viko membuahkan hasil saat Dian menemukan sebuah folder digital tersembunyi di dalam cakram keras cadangan milik suaminya. Di dalamnya, tertera aliran dana besar yang dialihkan ke sebuah perusahaan cangkang atas nama Yumna, yang dikemas seolah-olah sebagai biaya konsultasi proyek. Dian menyadari bahwa hubungan mereka bukan sekedar perselingkuhan hati, melainkan sebuah konspirasi finansial yang bisa membahayakan masa depan perusahaan jika tidak segera dihentikan. Yumna ternyata sedang menyedot aset perusahaan Avandi secara sistematis untuk membangun imperiumnya sendiri, memanfaatkan keterbuaian Avandi yang telah dibutakan oleh pesona semuanya. Penemuan ini tidak membuat Dian meledak dalam amarah, sebaliknya, ia merasa sebuah kekuatan besar merasuki jiwanya. Ia segera mengambil tangkapan layar dan mengamankan semua bukti tersebut sebagai senjata pamungkas di masa depan. Di tengah malam yang sunyi itu, Dian menatap keluar jendela, memandangi kelap-kelip lampu kota dengan sudut pandang seorang pemain catur yang baru saja melihat celah untuk skakmat. Ia tahu bahwa pengkhianatan ini jauh lebih busuk dari yang ia duga, dan hal itu justru membulatkan tekadnya untuk bekerja sama lebih erat dengan Viko, guna menyusun rencana penyelamatan aset sekaligus kebangkitan karirnya yang sesungguhnya. Sudut pandang seorang pemain catur itu membawa Dian pada sebuah pertemuan mendalam dengan Viko di sebuah balkon gedung yang menghadap langsung ke arah kantor pusat Avandi. Di bawah langit yang mendung, Dian menunjukkan data-data keuangan yang berhasil ia amankan, membuat Viko terdiam sejenak sebelum memberikan analisis yang jauh lebih tajam. Viko menjelaskan bahwa skema yang dilakukan Yumna
bukan sekedar pencurian dana. Viko menatap Dian dengan serius, mengingatkan bahwa dalam dunia bisnis dan harga diri, keraguan adalah celah bagi lawan untuk menyerang balik. Dian harus memilih antara menjadi penyelamat bagi pria yang telah membuangnya atau menjadi ratu bagi dirinya sendiri yang bangkit dari kehancuran. Malam itu, saat makan malam berlangsung dalam keheningan yang menyesakkan, Dian memperhatikan bagaimana Yumna tanpa ragu menelpon Afandi dan berbicara tentang proyek masa depan dengan nada yang penuh kemenangan. Dian menggenggam sendoknya dengan erat, merasakan gejolak emosi yang berkecamuk di dalam dadanya. Ia menyadari bahwa memaafkan tanpa adanya pelajaran hanya akan membuat siklus ini berulang. Dengan keyakinan yang mulai mengeras seperti baja, ia memutuskan untuk menyimpan rapat rahasia tersebut dan mulai menjalankan rencana rahasia bersama Viko untuk mengakuisisi saham Hamas yang mulai dilepas oleh perusahaan Afandi tanpa sepengetahuan siapapun. Keyakinan yang mulai mengeras seperti baja itu segera ia manifestasikan dalam sebuah langkah berani yang mengejutkan pasar modal di kota tersebut. Dian, dengan bimbingan taktis dari Viko, resmi meluncurkan sebuah firma investasi baru yang beroperasi secara senyap, namun memiliki likuiditas yang sangat kuat. Ia menggunakan dana warisan, serta tabungan pribadinya yang selama ini ia kelola secara mandiri, untuk membeli posisi strategis di beberapa vendor utama yang menyuplai bahan baku bagi perusahaan Afandi. Tanpa disadari oleh suaminya maupun Yumna, Dian kini telah memegang kendali atas rantai pasokan yang menjadi urat nadi bisnis mereka. Sebuah langkah catur yang menempatkannya di posisi tawar yang jauh lebih tinggi. Kehadiran Dian di kancah profesional mulai tercium saat ia menghadiri sebuah simposium bisnis bergengsi sebagai tamu kehormatan dari konsorsium pimpinan Viko. Di sana, ia berpapasan langsung dengan Yumna yang sedang berusaha memenangkan hati para investor baru untuk proyek ambisiusnya. Yumna yang biasanya tampil percaya diri, tampak tertegun melihat perubahan drastis Dian. Bukan lagi wanita rumahan yang pasif, melainkan sosok anggun dengan aura kepemimpinan yang mengintimidasi. Saat Yumna mencoba menyindir dengan nada meremehkan tentang hobi baru Dian, Dian hanya menatapnya dengan tenang sembari melontarkan fakta tentang kegagalan audit di salah satu anak perusahaan yang sedang dikelola Yumna. Ketegangan itu menyisakan kecemasan di wajah Yumna, yang untuk pertama kalinya merasa bahwa dominasinya sedang terancam oleh seseorang yang ia anggap remeh. Sementara itu, Afandi yang melihat interaksi tersebut dari kejauhan mulai merasakan keresahan yang tak terjelaskan. Ia melihat istrinya bukan sebagai pendamping yang patuh, melainkan sebagai sosok asing yang memiliki pengaruh luas. Dian tidak memberikan ruang bagi mereka untuk bernafas. Ia terus melangkah maju dengan strategi yang semakin matang. Ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari kebangkitannya, dan ia siap untuk merebut kembali segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya dengan cara yang lebih elegan dan bermartabat. Strategi yang semakin matang itu membuahkan hasil saat sebuah majalah bisnis terkemuka memajang wajah Dian sebagai sampul utama dengan tajuk "Kekuatan Baru di Balik Layar Industri". Pengakuan publik ini meledak laksana bom di tengah lingkaran sosial mereka, meruntuhkan anggapan bahwa Dian hanyalah bayang-bayang dari kesuksesan suaminya. Di kantornya, Afandi terpaku menatap lembaran majalah tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar, menyadari bahwa wanita yang setiap pagi menyiapkan sarapannya ternyata memiliki kehidupan profesional yang jauh lebih cemerlang daripada yang pernah ia bayangkan. Rasa bangga yang sempat muncul dalam dirinya dengan cepat tertutup oleh ketakutan akan kehilangan kendali, karena kini posisi tawar Dian di mata kolega mereka telah melampaui otoritasnya sendiri. Sementara itu, Yumna mulai merasakan tekanan yang nyata, ketika satu persatu investor menarik diri dari proyeknya setelah mendengar desas-desus tentang ketidaksolidan manajemen yang diembuskan secara halus oleh jaringan Viko. Kegelisahan Yumna membuatnya mulai mendesak Afandi untuk segera meresmikan hubungan mereka dan menggabungkan aset sepenuhnya, sebuah permintaan yang justru membuat Afandi merasa tercekik di tengah kekacauan yang mulai timbul. Afandi mulai menyadari bahwa setiap kali ia mencoba mendekati Dian untuk membicarakan masalah ini, istrinya selalu memiliki alasan profesional untuk menghindar, seolah-olah waktu Dian kini terlalu berharga untuk sekadar drama rumah tangga yang membosankan. Kehilangan kendali ini membuat Afandi nekat mendatangi kantor baru Dian tanpa janji temu, hanya untuk mendapati istrinya sedang memimpin rapat besar dengan para petinggi industri. Di sana, ia melihat Dian yang begitu karismatik,
berdiri di depan papan presentasi dengan kepercayaan diri yang memancar sempurna. Tidak ada lagi keraguan di mata Dian, yang ada hanyalah visi yang jelas tentang masa depan. Afandi berdiri di ambang pintu, merasa seperti orang asing yang tak lagi memiliki tempat di dunia baru yang telah dibangun istrinya dengan begitu megah dan penuh perhitungan. Dunia baru yang megah dan penuh perhitungan itu kini menjadi panggung utama, di mana Dian memegang kendali penuh, sementara Afandi hanya bisa berdiri terpaku di ambang pintu sebagai penonton yang kehilangan peran. Namun, kemenangan profesional Dian belum lengkap sebelum ia menuntaskan teka-teki pengkhianatan yang lebih dalam. Melalui bantuan tim investigasi yang disewa secara khusus melalui koneksi Viko, Dian akhirnya mendapatkan dokumen yang paling ditakuti oleh Yumna. Laporan asli mengenai manipulasi laporan pajak dan penggelapan dana cadangan yang bisa menyeret siapapun yang terlibat ke dalam ranah hukum. Ternyata, Yumna selama ini tidak hanya mengkhianati pernikahan Dian, tetapi juga berencana menjadikan Afandi sebagai kambing hitam atas semua lubang keuangan yang ia ciptakan demi membangun bisnis pribadinya di luar negeri. Penemuan ini menempatkan Dian pada persimpangan emosi yang sangat tajam, antara logika yang menuntut keadilan mutlak dan sisa hati yang masih menyimpan memori tentang masa muda mereka yang jujur. Di satu sisi, ia bisa saja membiarkan Afandi ikut tenggelam bersama Yumna sebagai balasan atas pengkhianatan cinta mereka. Namun di sisi lain, integritas moralnya menolak untuk membiarkan seorang pria yang tertipu menjadi hancur total tanpa kesempatan untuk menebus kesalahan. Dian menatap tumpukan berkas tersebut di bawah temaram lampu meja kerjanya, menyadari bahwa keputusan yang ia ambil malam ini akan menentukan apakah ia akan menjadi sosok yang penuh dendam atau seorang pemimpin yang memiliki kemuliaan hati. Ketika Afandi akhirnya berhasil menemuinya secara pribadi di rumah untuk meminta maaf atas ketidakpeduliannya selama ini, Dian hanya menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tidak lagi melihat sosok pahlawan yang ia puja dahulu, melainkan seorang pria yang sedang berada di tepi jurang akibat kecerobohannya sendiri. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, Dian meletakkan salinan dokumen tersebut di atas meja, memberikan Afandi sebuah pilihan terakhir yang sangat sulit untuk diputuskan sebelum badai hukum benar-benar menerjang sisa-sisa kejayaan mereka. Pilihan terakhir yang sangat sulit itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang menyesakkan sebelum akhirnya badai konfrontasi yang sesungguhnya meledak di ruang tengah kediaman mereka. Dian tidak lagi ingin bermain kucing-kucingan. Ia mengundang Yumna untuk datang dengan dalih pertemuan mendesak mengenai penyelamatan aset perusahaan. Saat Yumna melangkah masuk dengan gaya angkuhnya, ia tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju panggung penghakimannya sendiri. Di sana, Afandi sudah duduk dengan wajah pucat pasi setelah membaca dokumen yang diberikan Dian sebelumnya. Menyadari betapa dalam lubang yang digali oleh wanita yang ia anggap sebagai belahan jiwa barunya itu. Suasana berubah mencekam saat Dian mulai membacakan satu persatu rincian transaksi gelap yang dilakukan Yumna di balik punggung Afandi. Yumna mencoba membela diri dengan tawa meremehkan, namun suaranya bergetar saat Dian melemparkan rekaman percakapan rahasia antara Yumna dengan broker luar negeri yang merencanakan kebangkrutan perusahaan Afandi. Tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Semua topeng keramahan dan profesionalisme yang selama ini dipakai Yumna runtuh seketika, menampakkan sosok oportunis yang hanya peduli pada ambisinya sendiri. Afandi menatap Yumna dengan rasa jijik yang amat sangat, menyadari bahwa ia telah membuang permata demi sebuah kerikil tajam yang hampir menghancurkan hidupnya. Ledakan emosi tidak dapat dihindari ketika Yumna, yang merasa terpojok, justru mulai menyerang Dian dengan kata-kata sinis tentang kegagalan Dian menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, Dian tetap berdiri dengan kepala tegak, tidak membiarkan satu kata pun dari bibir Yumna melukai hatinya yang kini sudah jauh lebih kuat. Ia menatap keduanya secara bergantian, memberikan sebuah pernyataan akhir yang sangat tegas. Ia tidak akan membiarkan perusahaan itu hancur, namun ia juga tidak akan membiarkan siapapun yang terlibat dalam pengkhianatan ini tetap berada di sisinya. Keputusan sulit telah diambil, dan Dian bersiap untuk melakukan manuver terbesar dalam hidupnya yang akan mengubah peta kekuatan di antara mereka selamanya. Pernyataan akhir yang tegas itu menjadi penanda berakhirnya drama kepura-puraan yang selama ini menyelimuti dinding-dinding rumah mereka yang dingin. Tanpa menunggu esok hari, Dian segera menghubungi tim hukumnya untuk melayangkan gugatan perpisahan resmi, sebuah dokumen yang telah ia siapkan dengan ketelitian seorang arsitek. Ia tidak menuntut harta Gonogini yang berlebihan.
Ia hanya mengambil kembali hak atas aset warisan keluarganya dan kepemilikan saham mayoritas yang diam-diam telah ia amankan melalui bursa. Afandi, yang kini terduduk lesu di sofa, hanya bisa menatap tumpukan berkas tersebut dengan rasa penyesalan yang mendalam, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan bukan hanya seorang istri, tetapi juga pilar terkuat dalam hidupnya. Langkah hukum yang diambil Dian pun dilakukan dengan cara yang sangat elegan, menghindari hingar-bingar pemberitaan negatif yang bisa merusak reputasi perusahaan. Ia memberikan jalan bagi Afandi untuk mengundurkan diri secara terhormat dari kursi pimpinan sebelum kasus penggelapan yang dilakukan Yumna mencuat ke permukaan. Sementara itu, Yumna yang merasa terdesak mencoba melarikan diri dari tanggung jawab, namun ia segera menyadari bahwa setiap akses keuangan dan koneksi bisnisnya telah diblokir secara sistematis oleh jaringan yang dibangun Dian bersama Viko. Dian menunjukkan bahwa keadilan tidak harus ditegakkan dengan kegaduhan, melainkan dengan ketenangan yang mematikan. Di tengah proses hukum yang melelahkan itu, Dian mulai menata kembali prioritas hidupnya, menghapus setiap jejak keraguan yang sempat singgah di benaknya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang untuk meratapi masa lalu yang hancur, melainkan memfokuskan seluruh energinya untuk memulihkan stabilitas perusahaan demi nasib ratusan karyawan yang bergantung padanya. Keberaniannya untuk melepaskan ikatan yang beracun membawa rasa lega yang luar biasa. Seolah-olah ia baru saja keluar dari penjara bawah tanah menuju cahaya yang benderang. Dian kini berdiri di ambang pintu kebebasan, siap untuk membuktikan bahwa kemandirian adalah mahkota yang paling indah bagi seorang wanita yang pernah dikhianati. Mahkota kemandirian itu ia kenakan dengan penuh martabat saat melangkah masuk ke ruang rapat dewan direksi yang dipenuhi oleh para pemegang saham berwajah tegang. Hari itu bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan momen penentuan di mana seluruh skandal yang melibatkan Yumna akan dikuliti di depan para petinggi perusahaan. Yumna hadir dengan sisa-sisa keberaniannya, mencoba membangun narasi bahwa dirinya hanyalah korban dari manajemen yang buruk. Namun, argumennya seketika luruh saat Dian menyajikan data audit forensik yang tidak bisa dibantah. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, Dian memaparkan bagaimana setiap rupiah yang diselewengkan telah mencederai kepercayaan kolektif, membuat seluruh anggota dewan terdiam dalam kekaguman sekaligus rasa bersalah karena telah meremehkannya selama ini. Di sudut ruangan, Afandi hanya bisa tertunduk, menyaksikan istrinya mengambil alih kemudi dengan kepiawaian yang jauh melampaui dirinya. Keputusan dewan direksi sudah bulat. Yumna secara tidak hormat diberhentikan dari segala posisi dan diwajibkan mengembalikan seluruh kerugian perusahaan atau menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat. Yumna mencoba mencari pembelaan dari tatapan Afandi, namun pria itu memalingkan muka, menyadari bahwa keterpesonaannya pada Yumna hanyalah fatamorgana yang menghancurkan integritasnya. Dian tidak memberikan ruang bagi drama emosional di ruang profesional tersebut. Ia segera memimpin pemungutan suara, yang secara resmi mengangkatnya menjadi pimpinan tertinggi, dengan dukungan mutlak dari para investor. Kemenangan ini terasa manis bukan karena rasa dendam yang terbalaskan, melainkan karena pembuktian bahwa kejujuran dan kecerdasan akan selalu menemukan jalannya menuju puncak. Setelah ruang rapat kosong, Dian berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke cakrawala kota. Merasakan beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya perlahan memuai. Ia telah resmi mengambil alih kendali penuh. Bukan hanya atas perusahaan yang sedang sekarat itu, tetapi juga atas takdir hidupnya sendiri. Di bawah langit yang mulai menjingga, Dian berjanji bahwa di bawah kepemimpinannya, tidak akan ada lagi tempat bagi manipulasi dan pengkhianatan. Karena ia kini adalah nahkoda utama, yang siap membawa kapalnya menuju samudra kesuksesan yang lebih luas. Janji untuk membawa kapalnya menuju samudra kesuksesan, kini mulai ia wujudkan dengan merestrukturisasi setiap departemen yang sebelumnya terkontaminasi oleh pengaruh Yumna. Namun, di tengah hiruk-pikuk kejayaannya, Dian dihadapkan pada satu sisa masa lalu yang masih tertinggal. Sosok Afandi yang kini benar-benar kehilangan segalanya. Setelah pengunduran dirinya, Afandi jatuh ke dalam lubang depresi yang dalam. Aset-aset pribadinya disita untuk menutupi kerugian yang diciptakan Yumna.
dan harga dirinya sebagai pria sukses hancur berkeping-keping. Dian menerima kabar dari pengacara bahwa mantan suaminya itu kini tinggal di apartemen kecil pinggiran kota. Hidup dalam kesendirian dan penyesalan yang membakar jiwa. Viko, yang selama ini menjadi rekan setia di sisi Dian, memberikan pandangan objektif bahwa membantu Afandi mungkin akan dianggap sebagai kelemahan oleh para pesaing bisnis. Namun, Dian memiliki perspektif yang berbeda. Ia percaya bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak musuh yang dihancurkan, melainkan dari seberapa besar kemampuan seseorang untuk tetap memiliki rasa kemanusiaan di puncak kekuasaan. Ia memutuskan untuk menemui Afandi satu kali lagi, bukan sebagai seorang istri, melainkan sebagai seorang penyelamat yang memberikan kesempatan kedua. Dalam pertemuan yang mengharukan itu, Dian tidak menawarkan kembali hubungan asmara, melainkan sebuah posisi manajerial tingkat rendah di salah satu anak perusahaan barunya. Pilihan sulit ini ia ambil untuk memastikan bahwa Afandi memiliki kesempatan untuk memulai kembali hidupnya dari nol dengan cara yang halal dan terhormat. Afandi menerima tawaran tersebut dengan air mata yang tidak bisa terbendung, menyadari bahwa wanita yang pernah ia sia-siakan adalah satu-satunya orang yang tidak membiarkannya tenggelam di saat dunia berpaling darinya. Dengan keputusan ini, Dian menutup babak klimaks dalam hidupnya dengan kemenangan moral yang mutlak. Ia tidak hanya berhasil merebut kembali tahtanya, tetapi juga berhasil mengalahkan rasa benci di dalam dirinya sendiri, mengubah luka menjadi sebuah bentuk kebijaksanaan yang lebih mulia dan abadi. Keputusan untuk memberikan kesempatan kedua bagi Afandi menjadi penutup yang anggun bagi masa lalu Dian, memungkinkannya untuk melangkah dengan hati yang benar-benar ringan menuju masa depan. Fokus utamanya kini beralih sepenuhnya pada peluncuran brand gaya hidup global yang ia beri nama Aeterna, sebuah simbol kebangkitan yang abadi. Dian menghabiskan siang dan malam di studio kreatif, memadukan estetika modern dengan filosofi ketangguhan wanita yang selama ini ia pelajari dari pahitnya pengalaman hidup. Antusiasme pasar begitu besar, bahkan sebelum produk pertamanya resmi dirilis, karena publik sangat terinspirasi oleh narasi perjuangan seorang wanita yang mampu mengubah reruntuhan rumah tangga menjadi imperium bisnis yang disegani. Di tengah kesibukan yang luar biasa itu, kehadiran Viko menjadi oase yang menenangkan bagi jiwa Dian yang selama ini terus bergejolak. Hubungan mereka yang awalnya hanya didasari oleh logika bisnis dan kepentingan profesional, perlahan-lahan mulai bergeser ke arah yang lebih personal dan mendalam. Viko bukan hanya sekedar mentor atau rekan kerja. Ia adalah pendengar yang sabar saat Dian merasa lelah dan sosok yang paling lantang memberikan apresiasi atas setiap pencapaian kecil yang Dian raih. Suatu sore di sela-sela persiapan peluncuran, Viko mengajak Dian menepi sejenak dari hiruk-pikuk pekerjaan untuk menikmati matahari terbenam dari balkon kantor barunya. Momen di mana mereka saling berbagi mimpi tanpa ada tekanan kompetisi. Viko menatap Dian dengan ketulusan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya, menyatakan bahwa kekagumannya pada Dian melampaui sekadar urusan angka dan strategi saham. Ia mencintai kekuatan mental yang dimiliki Dian, serta kelembutan hati yang tetap terjaga meskipun telah dihantam badai pengkhianatan. Dian merasa sebuah kehangatan baru mulai menyusup ke dalam relung hatinya, memberikan rasa aman yang berbeda dari apa yang pernah ia rasakan di masa lalu. Bersama Viko, ia mulai berani membayangkan sebuah hubungan yang sehat, di mana dua individu yang mandiri dapat saling mendukung tanpa harus saling menenggelamkan, menciptakan sinergi baru yang lebih kokoh dan penuh harapan. Sinergi baru yang lebih kokoh dan penuh harapan itu menjadi bahan bakar bagi Dian untuk membawa Aeterna melintasi batas-batas negara melalui sebuah peluncuran akbar di pusat mode internasional. Acara tersebut dirancang dengan konsep yang sangat emosional, menceritakan perjalanan sebuah kepompong yang bertransformasi menjadi kupu-kupu emas yang tangguh. Namun di balik kemilau lampu sorot dan decak kagum para tamu undangan, sebuah ancaman terakhir mengintai dari kegelapan. Yumna, yang kini hidup dalam pelarian dan dendam karena reputasinya telah hancur total, mencoba melakukan sabotase dengan meretas sistem digital presentasi utama tepat beberapa menit sebelum dia naik ke atas panggung untuk memberikan pidato pembuka. Yumna bermaksud mempermalukan Dian dengan menayangkan potongan data palsu yang menuduh adanya pelanggaran etika dalam produksi brand tersebut.
Namun, ia tidak menyadari bahwa sistem keamanan yang dibangun oleh tim teknologi informasi di bawah arahan Viko telah berlapis-lapis dan sangat mutakhir. Sebelum serangan siber itu berhasil menembus layar utama, tim keamanan Dian justru berhasil melacak keberadaan lokasi peretasan tersebut secara akurat. Upaya jahat Yumna gagal total. Alih-alih kekacauan yang tercipta, sistem justru secara otomatis memutar video dokumentasi tentang kejujuran dan transparansi proses produksi ayam ternak, yang justru semakin memperkuat kepercayaan para investor dan konsumen global. Kegagalan ini menjadi titik nadir bagi Yumna, yang akhirnya harus berhadapan dengan pihak berwajib karena tuduhan pencemaran nama baik dan upaya sabotase industri. Sementara itu, di atas panggung, Dian berdiri dengan keanggunan yang tak tergoyahkan, sedikit pun tidak menyadari drama teknis yang baru saja dipatahkan di belakang layar. Ia menyampaikan pidatonya dengan suara yang menggetarkan jiwa, menekankan bahwa keberhasilan sejati adalah ketika seseorang mampu tetap bersinar meski ada banyak pihak yang mencoba memadamkan cahayanya. Malam itu, Air Tena bukan hanya menjadi sebuah brand, melainkan simbol perlawanan yang elegan terhadap segala bentuk ketidakadilan, membawa nama Dian ke puncak kejayaan yang sesungguhnya di mata dunia. Puncak kejayaan yang sesungguhnya di mata dunia itu membawa Dian pada masa keemasan yang jauh lebih tenang, di mana setiap jerih payahnya mulai membuahkan kedamaian yang hakiki. Brand Air Tena kini tidak hanya merajai pasar, tetapi juga menjadi wadah bagi banyak wanita yang ingin bangkit dari keterpurukan melalui yayasan pemberdayaan yang Dian dirikan. Di tengah kesibukan mengelola kesuksesan tersebut, Dian akhirnya menyadari bahwa hatinya telah sepenuhnya pulih dan siap untuk membuka lembaran baru yang lebih bermakna. Viko, yang selalu setia mendampingi dalam setiap krisis maupun tawa, merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih serius, melampaui sekadar kemitraan profesional yang selama ini mereka jalani. Sebuah jamuan makan malam keluarga yang hangat diadakan di kediaman Dian. Namun kali ini suasananya sangat berbeda dengan masa lalu yang penuh kepura-puraan. Tidak ada lagi ketegangan atau rahasia yang disembunyikan di balik senyuman sopan. Yang ada hanyalah kejujuran dan rasa hormat yang tulus. Di hadapan orang-orang terdekatnya, Viko secara resmi menyatakan niatnya untuk menjadi pendamping hidup Dian. Sebuah pengakuan yang disambut dengan haru oleh keluarga besar yang telah melihat betapa kerasnya perjuangan Dian untuk kembali tegak. Viko menekankan bahwa ia tidak ingin memiliki Dian, melainkan ingin tumbuh bersama dalam sebuah ikatan yang saling menguatkan dan menghargai ruang masing-masing. Dian menerima pinangan itu dengan binar mata yang memancarkan kebahagiaan sejati, menyadari bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang tidak menuntutnya untuk menjadi orang lain. Ia merasa sangat bersyukur karena pernah melewati badai yang begitu hebat. Sebab, tanpa badai itu, ia mungkin tidak akan pernah bertemu dengan sosok seperti Viko atau menemukan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam dirinya. Malam itu, di bawah taburan bintang yang cerah, Dian merasa hidupnya telah lengkap. Ia telah berhasil membangun kembali dunianya yang sempat hancur menjadi sebuah istana kebahagiaan yang jauh lebih kokoh dan penuh dengan cahaya cinta yang tulus. Istana kebahagiaan yang jauh lebih kokoh itu kini menjadi tempat di mana Dian sering menghabiskan waktu untuk merenungi setiap jejak langkah yang telah ia lalui. Perjalanannya dari seorang istri yang terabaikan hingga menjadi pemimpin industri yang berpengaruh memberikan pelajaran mendalam tentang arti ketangguhan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa setiap luka yang pernah ditorehkan oleh pengkhianatan Avandi dan manipulasi Yumna bukanlah akhir dari segalanya, melainkan katalisator yang memaksa dirinya untuk keluar dari zona nyaman yang semu. Dian mulai membagikan pemikiran ini melalui tulisan-tulisan pendek yang ia publikasikan, menekankan bahwa harga diri seorang wanita tidak seharusnya digantungkan pada validasi orang lain, melainkan pada karya dan integritas yang dibangun dengan tangan sendiri. Pelajaran berharga ini juga ia terapkan dalam memimpin yayasan pemberdayaan miliknya, di mana ia bertemu dengan banyak individu yang sedang berada di titik terendah mereka. Dian selalu berpesan bahwa kehancuran seringkali merupakan cara semesta untuk meruntuhkan fondasi yang rapuh, agar kita bisa membangun kembali struktur hidup yang lebih kuat dan tahan badai. Ia tidak lagi memandang masa lalunya dengan amarah, melainkan dengan rasa syukur, karena ia memahami bahwa tanpa rasa sakit itu, ia mungkin masih akan menjadi sosok yang pasif dan tidak menyadari potensi raksasa yang tersimpan dalam jiwanya.
Perubahan paradigma ini membuatnya menjadi mentor yang sangat dicintai, karena ia berbicara berdasarkan pengalaman nyata, bukan sekedar teori kosong. Di sela-sela waktu luangnya, Dian sering terlihat berjalan santai di taman kantor bersama Viko, mendiskusikan bagaimana mereka bisa memberikan dampak sosial yang lebih luas melalui kolaborasi bisnis mereka. Mereka sepakat bahwa kesuksesan finansial hanyalah sarana untuk menciptakan kesejahteraan bagi orang banyak. Dian telah membuktikan bahwa membalas dendam terbaik bukanlah dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan memperbaiki diri hingga mencapai titik di mana para pengkhianat masa lalu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyentuh kedamaian batin kita. Hidupnya kini adalah sebuah kesaksian hidup tentang bagaimana keanggunan dan keberanian bisa berjalan beriringan untuk menciptakan masa depan yang gemilang. Masa depan yang gemilang itu tidak hanya ia nikmati sendiri, melainkan juga terpancar dari perubahan positif orang-orang di sekitarnya yang pernah tersesat. Suatu sore, Dian menerima laporan perkembangan dari anak perusahaan tempat Afandi bekerja, yang menunjukkan bahwa mantan suaminya itu telah menunjukkan dedikasi luar biasa sebagai karyawan teladan. Afandi yang sekarang bukanlah pria angkuh yang mendewakan jabatan, melainkan sosok yang jauh lebih rendah hati, tekun, dan penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas kecil sekalipun. Saat mereka tidak sengaja berpapasan di sebuah lobi gedung perkantoran, tidak ada lagi kecanggungan yang menyesakan. Afandi menunduk hormat dengan tulus, menyampaikan rasa terima kasihnya melalui sorot mata yang mencerminkan pertobatan sejati atas segala kekeliruan di masa lalu. Di sisi lain, keadilan alam pun menunjukkan wajahnya yang paling adil terhadap Yumna, yang kini harus menjalani konsekuensi atas segala tindakan manipulatifnya. Tanpa perlu intervensi langsung dari Dian, segala kebohongan yang pernah Yumna bangun runtuh dengan sendirinya, akibat beban utang dan tuntutan hukum dari berbagai pihak yang pernah ia rugikan. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Yumna kini harus memulai hidup dari titik yang sangat rendah di kota lain, kehilangan seluruh kemewahan dan jaringan sosial yang selama ini ia banggakan. Dian melihat fenomena ini bukan dengan perasaan puas yang picik, melainkan dengan pemahaman bahwa setiap benih yang ditanam, baik itu kejujuran maupun pengkhianatan, pasti akan membuahkan hasil yang setimpal pada waktunya. Keberhasilan Dian dalam menjaga jarak dari dendam telah memberinya kejernihan emosional untuk melihat bahwa hidup adalah sebuah siklus pembelajaran yang sempurna. Ia melihat bagaimana Afandi perlahan mulai menemukan kembali jati dirinya melalui kerja keras, sementara Yumna harus belajar tentang integritas melalui kehilangan. Hal ini semakin meyakinkan Dian bahwa fokus pada perbaikan diri adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan. Dengan hati yang lapang, ia menutup berkas-berkas masa lalu itu untuk selamanya. Menyadari bahwa ia telah berhasil melewati ujian karakter yang paling sulit dan keluar sebagai pemenang yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya secara spiritual. Ruangan itu sunyi senyap, terhipnotis oleh aura ketenangan yang terpancar dari sosok Dian yang mengenakan gaun putih gading yang sederhana namun sangat berwibawa. Di barisan depan, Viko menatapnya dengan bangga. Sementara jauh di sudut ruangan, Afandi hadir secara diam-diam hanya untuk menyaksikan wanita yang pernah ia sia-siakan itu, kini telah menjadi cahaya bagi ribuan orang lainnya. Dian tidak berbicara tentang angka atau profit, melainkan tentang perjalanan pulang menuju diri sendiri setelah badai besar menghancurkan rumah yang ia anggap abadi. Pengkhianatan mungkin adalah bab yang paling menyakitkan dalam buku kehidupan kita, ucap Dian dengan suara yang lembut namun menggetarkan dinding auditorium. Namun jangan biarkan tindakan orang lain menentukan siapa diri kita. Saat dunia mencoba menenggelamkanmu dalam rasa rendah diri, pilihlah untuk membangun jembatan menuju kekuatan yang baru. Aku berdiri di sini bukan karena aku lebih hebat dari siapapun, melainkan karena aku memilih untuk memaafkan tanpa melupakan, dan mencintai diriku sendiri lebih dari aku mencintai rasa sakit yang mereka berikan. Tepuk tangan meriah bergemuruh, sebuah penghormatan bagi jiwa yang pernah hancur, namun menolak untuk menyerah pada nasib. Malam itu, setelah semua hiruk-pikuk mereda, Dian berdiri di taman belakang rumahnya, menatap langit luas yang bertabur bintang. Ia telah menempuh perjalanan panjang, dari seorang istri yang terabaikan, menjadi wanita yang sukses, berdaya, dan dicintai dengan tulus. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah saat kita melihat mereka yang menyakiti kita terjatuh, melainkan saat kita mampu berdiri tegak
dan tidak lagi merasa butuh untuk menoleh ke belakang. Dengan senyum penuh syukur, Dian menggandeng tangan Viko, siap untuk menuliskan bab-bab baru dalam hidupnya yang penuh warna, membawa pelajaran berharga bahwa di atas reruntuhan masa lalu, siapapun bisa membangun sebuah kerajaan masa depan yang jauh lebih indah dan bermartabat.